Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candles. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas support dan resisten dan bagaimana cara kita eksekusi di area support dan resisten tersebut, dan apa saja hal-hal yang harus kita pahami di dalam membaca support dan resisten ini. Nah, yuk simak videonya hingga selesai biar abang mampu menentukan kemana arah harga akan bergerak. Oke. Oke, di sini langsung aja kita buka brokernya. Oke, sudah terbuka. Kita buat full screen dulu. Oke. Nah, perhatikan. Mungkin semua orang paham ya bagaimana support dan resisten dan mana itu support dan resisten. Tapi jarang sekali orang yang paham bagaimana cara eksekusi dan bagaimana cara analisa support dan resisten itu, sehingga kita mampu open perdagangan di situ. Nah, kalau abang perhatikan harga dari sini bergerak naik seperti ini ya, kemudian turun. Kapan bang kita akan eksekusi kalau kita analisa support dan resistance? Nah, sebelumnya kita pahami dulu bahwa support itu adalah area terendah atau titik terendah pada periode tersebut atau pada periode yang sedang berlangsung. Dan biasanya support itu bisa dikatakan titik paling rendahnya pada periode yang sedang berlangsung tersebut, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa harga akan bergerak naik. Kalau di situ dipatok titik terendah, maka logikanya dulu lah ya, maka dia akan bergerak naik. Tapi apakah benar seperti itu? Di dalam perdagangan tidak mesti seperti itu. Cuma acuannya kita harus memahami kalau dipatok harga terendah, maka maknanya akan ada kenaikan harga. Begitupun sebaliknya. Jika dipatok resistance atau harga tertinggi, maka akan ada penurunan harga. Ya, tapi bagaimana caranya kita memahami support dan resisten ini? Yuk kita perhatikan. Di sini apa yang membuat harga itu bergerak naik dan bagaimana cara analisanya? Nah, pernah saya singgung di video sebelumnya, kalau kita mau analisa support dan resisten, pertama kita harus pahami dulu kalau harga mau bergerak naik, maka tujuannya atau misinya adalah area resistance. Ingat ya, jangan terbalik ya. Kalau harga bergerak naik, ada istilahnya ada informasi kenaikan harga terkonfirmasi naik, maka misi harganya adalah area resistance. Begitupun sebaliknya, jika harga sudah ada informasi penurunan atau perubahan harga turun, maka misi harganya adalah area support. Nah, ketika harga mau bergerak naik seperti ini atau harga bergerak naik seperti ini, misinya kan area resistance. Lalu apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita pahami di dalam membaca support dan resisten sehingga kita nanti bisa eksekusi open perdagangan naik atau turun? Nah, pertama kita harus pahami dulu resistennya. Kalau harga akan bergerak naik, maka resistennya akan semakin meningkat. Satu. Jadi resisten nanti bisa ditembus dan dia bikin resisten lagi, resisten yang baru di atasnya resisten yang baru dia bentuk. Yang kedua, supportnya sudah mulai naik. Nah, kalau sudah resisten mampu ditembus atau resisten sudah mulai naik, kemudian support sudah mulai juga bergerak naik, itu aba-aba bahwa harga akan bergerak naik. Tapi apakah langsung dia akan bergerak naik? Kita tunggu supportnya terbentuk lagi yang lebih tinggi dari support sebelumnya, baru kita open buy misalnya. Nah, langsung aja contoh ke layar ini. Di sini time frame 1 jam ya. Ingat, saya selalu analisa di time frame 1 jam dan biasanya eksekusinya di time frame 5 menit. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan masih sideways ya. Nah,
Di sini kita perhatikan support, ya. Ini support, ini resisten. Di bawah juga ada support, ini resisten. Resisten di sini, di area sideways ini sudah mampu ditembus oleh candlestick ini, ya kan? Tapi supportnya apakah naik, Bang? Di sini belum ada support karena ini masih doji. Nah, sekarang anggaplah ini support karena sudah lumayan besar ya. Oke. Di sini sudah naik supportnya, resistennya mampu ditembus. Satu, apakah kita bisa langsung open naik, Bang? Tidak. Walaupun di sini benar naik, kita tidak boleh sembarangan open perdagangan. Di sini resisten naik lagi, tapi di sini support mampu ditembus. Ini artinya Abang jangan lakukan open perdagangan dulu karena belum jelas. Itu kalau kita analisa support dan resisten. Nah, pada saat naik, di sini naik lagi, resisten mampu ditembus kan? Oke. Support sudah mampu naik. Oke. Nah, pada saat dia terbentuk misalnya, ini bukan support ya, ini support lagi, tapi di sini support mampu ditembus lagi. Artinya setiap ada support atau resisten yang mampu ditembus, kalau resistennya mampu ditembus, supportnya mampu ditembus, kita jangan eksekusi dulu. Itu artinya belum jelas kemana harga akan bergerak. Sebab apa? Kalau harga benar-benar akan terus bergerak naik, maka resisten akan selalu ditembus, support juga selalu meningkat. Nah, cara yang terbaik sebenarnya ketika harga bergerak naik seperti ini, nah, kapan dia akan turun? Yuk kita baca support dan resistennya kembali. Nah, ini resistance, ini support. Support sudah mulai turun? Oke, sudah mulai turun. Resisten sudah mulai turun, resistennya sudah turun. Apakah kita bisa langsung open perdagangan turun? Belum. Kita tunggu satu resisten lagi terbentuk, baru kita ikutin open turun. Nah, ketika di sini tes bentuk support, supportnya di bawah lagi, dan di sini bentuk resisten. Nah, ketika bentuk resisten inilah saatnya kita open perdagangan turun. Maka disinilah kita open perdagangan turun, di sini kita langsung sell. Ya, sebab apa? Resisten sudah mulai turun. Support sudah mulai turun. Maka disitulah baru kita akan open perdagangan turun. Nah, di sini gimana, Bang? Ini supportnya naik. Satu. Resistennya naik. Oke. Tapi di sini supportnya mampu ditembus kembali. Belum. Oke. Ingat ya, kalau resistennya ditembus, kemudian dia naik lagi, supportnya lagi semakin meningkat, resistennya mampu lagi, tunggu hingga dia bikin support baru kita open naik, seperti itu. Begitupun sebaliknya, kalau dia mau bergerak turun, resistennya menurun, supportnya menurun, bikin resisten baru lagi, supportnya menurun lagi. Kapan kita eksekusi? Tunggu dia bikin resisten baru lagi, baru kita hajar turun. Anggaplah kalau kita hitung resistennya ya, anggaplah 3 resisten, baru kita gas open perdagangan turun. Begitupun sebaliknya, kalau supportnya naik, anggaplah 3 support bergerak naik, baru kita gas open perdagangan naik. Ya, di sini setelah dia turun, jadi kan jadi support ya, ini resistance, ini support. Nah, support sudah mulai naik, resisten sudah mulai ditembus. Ya, kita perbesar dulu. Nah, ini support sudah mulai naik, resisten mulai ditembus. Anggaplah kita hitung 3 ya, 1, 2, 3. Nah, berarti disinilah kita eksekusi open perdagangan naik. Ya. Nah, setelah kita bikin resisten di sini dia bikin resisten, ingat kalau candlestick itu bikin resisten atau membentuk resistance, itu artinya harga dipatok tertinggi pada periode tersebut. Makanya kalau resistennya lagi mampu ditembus, itu aba-aba bahwa harga tetap akan bergerak naik. Sebab apa? Kalau harga akan bergerak turun, maka harga tidak akan mampu menembus harga tertinggi atau resistance. Ya. Nah, di sini resisten. Oke, di sini support. Apakah supportnya menurun? Tidak. Di sini support belum mampu nembus ya.
masih di atasnya area ini ya. Kemudian resisten mulai turun. Nah, resisten sudah mulai turun. Satu, resisten sudah mulai turun. Bang, di sini supportnya naik. Nah, seandainya dia beneran akan bergerak turun, maka support ini juga akan mampu ditembus dan dia bikin support di bawahnya. Misalnya ini support, maka dia nanti bikin support di bawahnya ini. Tetapi di sini resisten menurun, support tapi malah naik. Itu artinya masih belum jelas. Kita hitung kembali. Sekarang ini jadi support. Ini support. Support mulai naik? Mulai naik, oke. Ini resisten. Resisten mulai naik? Oke, mulai naik. Nah, 1, 2, 3. Nah, pada saat disinilah kita open perdagangan naik. Carilah yang aman-aman saja. Carilah yang jelas-jelas saja. Resistennya mampu ditembus, supportnya bergerak naik. Resistennya tembus, supportnya naik. Resistennya tembus, supportnya naik. Baru gas open perdagangan naik. Ya. Nah, berarti pada saat di sini kita open perdagangan naik dan kita profit. Nah, di sini sudah bentuk resisten lagi. Bagaimana bang? Sekarang ini sudah yang terakhir ya. Apa istilahnya candle terakhir ya. Bagaimana kita akan menganalisa ini apakah akan naik atau akan turun? Saya bilang apa? Tunggu dia bikin support kembali. Kalau dia bikin support masih di atasnya area sini atau area sini, kita boleh lagi open perdagangan naik. Berarti harga masih akan bergerak naik. Nah, ketika harga bergerak naik dan resistennya nanti tidak sampai ke sini, artinya apa? Dia bikin resisten di bawahnya resisten ini, berarti ingat, aba-aba bahwa harga akan bergerak turun. Sebab apa? Resisten sudah mulai menurun. Ya. Jadi, kita tahu ini akan bergerak naik atau turun, abang lihat support dan resistennya. Saya ulangi ya untuk area sini ya. Ini kan sudah yang terakhir ini ya. Candle yang terakhir ini ya. Kalau candlestick berikutnya ya, atau di jam-jam berikutnya harga itu akan bergerak turun, maka support ini mampu ditembus atau yang ini mampu ditembus dan resisten ini sudah bergerak turun. Ya. Turun, gas turun. Nah, bagaimana bang kalau dia bentuk support di sini? Kita tetap open naik. Karena apa? Di sini masih kenaikan. Ya. Karena apa? Dari bawah sini support naik, resisten naik. Makanya kita tetap di sini open perdagangan naik. Nah, jadi kalau nanti dia dibikin support di atasnya ini atau yang ini, kita tetap open perdagangan naik. Ngerti ya? Kenapa nunggu sampai terbentuknya support? Karena support itu artinya titik terendah pada periode yang sedang berlangsung. Ya. Nah, lantas bagaimana kalau harga ini akan bergerak turun? Resisten ini sudah menurun dan support ini mampu ditembus nantinya. Kemudian dia bikin resisten lagi di bawahnya resisten yang baru dibentuk, kemudian supportnya juga mampu ditembus. Kapan open perdagangan? Tunggu hingga dia bikin resisten, baru gas open perdagangan turun. Oke ya? Nah, oke, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.